Kita awali informasi pertama, pemirsa, belasan pekerja seks komersial, gelandangan dan pengemis terjaring razia di Jalan Tubagus Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sejumlah PSK meronta-ronta menolak dibawa petugas. Petugas Satpol PP merazia belasan pekerja seks komersial dan pengemis di Jalan Tubagus Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sejumlah PSK meronta-ronta menolak untuk dibawa petugas. Hasilnya, sebanyak 16 orang terjaring, dengan rincian 11 orang merupakan gelandangan dan pengemis, serta 5 pekerja seks komersial. Razia ketertiban umum ini dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat yang merasa resah. Ini tujuannya untuk memberikan kenyamanan, ketentraman di wilayah Jakarta Barat, dan kita harapkan masyarakat juga ikut memberikan dukungan terhadap upaya kita untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah Jakarta Barat. Selanjutnya, PSK dan pengemis tersebut dibawa ke panti sosial untuk dibina. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi mobil ditangkap petugas Satlantas Polres Darmasraya dalam operasi Patuh Singgalang di Jalan Rita Sumatera, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Pengemudi tersebut tertangkap tangan membuang narkotika jenis sabu saat hendak dilakukan penggeledahan. Seorang pengemudi mobil yang melaju dari arah Muaro Bungo menuju Sinjunjung dihentikan petugas karena menggunakan plat nomor palsu pada kendaraannya. Saat akan ditilang, pelaku secara diam-diam membuang sebuah bungkusan kecil di dekat pos polisi. Namun aksi pelaku diketahui petugas dan saat diperiksa, bungkusan tersebut berisi paket kecil narkoba jenis sabu. Petugas lalu mengamankan pelaku dan berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Darmasraya. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap kendaraan pelaku tidak menemukan barang bukti tambahan. Sewaktu kami melakukan penilangan, si pengendara tersebut atas nama Deden pergi ke belakang pos lantas yang ada di tempat penilangan. Kemudian membuang satu benda ke dalam kebun orang lain di seberangnya. Kemudian karena dicurigai kami ikuti, ternyata yang dibuang itu adalah bahan-bahan obat-obatan terlarang sejenis inek. Pelaku telah diamankan di Mapolres Darmasraya dan akan menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, seorang menantu di Tasikmalaya, Jawa Barat melakukan pembacokan pada keluarga mertuanya. 5 korban termasuk istri dan bayi anaknya mengalami kritis. Pelaku hingga kini masih diburu polisi. Lima anggota keluarga di Kampung Ambarayah, Desa Sukadana, Ageragung, Tasikmalaya mengalami luka serius akibat aksi kekerasan diduga dilakukan sang menantu. Kejadian ini menggegerkan warga sekitar. Para korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di dalam rumah diduga akibat senjata tajam. 3 korban dirawat intensif di Rumah Sakit Dr. Soekarjo Tasikmalaya. 1 korban dirujuk ke klinik Suryalaya dan seorang bayi yang merupakan anak pelaku berusia 1 tahun dirujuk ke RSHS Bandung karena luka yang dialaminya cukup parah. Ada 1 itu pakai senjata tajam atau benda tumpul? Kurang tahu tak saya. Kurang tahu, tapi kayaknya menurut keterangan dokter senjata tajam. Polisi memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Alhamdulillah untuk anak sudah sadarkan diri, istri pun tinggal 2 orang yaitu adik dan kedua mertua terutama yang kritis. Selanjutnya untuk pelaku masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota. Kasus ini tengah ditangani Polres Tasikmalaya Kota. Penyelidikan dan upaya pencarian terhadap terduga pelaku masih berlangsung. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.
Pemirsa, Satreskrim Polres Cimahi menangkap belasan pelaku penganiayaan yang tergabung dalam kelompok geng motor ternama di kota Cimahi, Jawa Barat. Korban alami luka parah di bagian dada. Anggota Satreskrim Polres Cimahi menangkap pelaku penganiayaan terhadap korban berinisial Z di kota Cimahi, Jawa Barat. Dari penangkapan pelaku berinisial DN, berkembang penangkapan ke-12 pelaku lainnya. Kurang dari 2 kali 24 jam, 13 pelaku yang merupakan kelompok geng motor ternama itu ditangkap Polres Cimahi. 3 orang dewasa dan 10 pelaku masih di bawah umur. Para pelaku ini menyerang kelompok lain secara acak pada malam hari. Selain karena dendam, aksi itu mereka lakukan agar keberadaan gengnya diakui. Para pelaku melakukan penganiayaan terhadap seorang anggota geng motor lain di Jalan Pojok Utara, Kelurahan Setia Amanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Para pelaku menghentikan korban, kemudian menodongkan senjata tajam dan menyerangnya. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka parah di bagian dada. Mana dilakukan oleh kurang lebih 13 orang yang masuk dalam komunitas motor atau geng motor dan kemudian melukai korban inisial Z dengan melukai sebanyak 4 kali luka bacokan, bacok mengenai kepala bagian kiri hingga punggung sebelah kiri menembus ke paru-paru. Akibat perbuatannya, para pelaku yang masih remaja itu terancam hukuman 9 tahun penjara. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata Male Telenggen di Puncak Jaya, Papua Tengah. Male Telenggen merupakan anggota pasukan KKB Yambi yang berada di bawah komando Lekagak Telenggen. Personil Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Male Telenggen, anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah Puncak Jaya, Papua Tengah. Male Telenggen merupakan anggota pasukan KKB Yambi yang berada di bawah komando Lekagak Telenggen. Penangkapan dilakukan di sebuah honai di Kampung Wuyuneri pada Sabtu sore waktu Indonesia Timur. Sebelumnya keberadaan Male Telenggen telah terdeteksi melalui observasi udara. Dalam penangkapan ini, aparat turut menyita sejumlah barang bukti. Saat ini pelaku telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Male Telenggen diketahui terlibat dalam 2 tindak pidana pembunuhan. Yang pertama terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center Kampung Kungguneri, dan yang kedua terhadap warga sipil yang bernama Edi Hermanto di Pasar Sentral Mulia pada tanggal 12 Juli 2025. Dalam kasus terakhir, ia berperan sebagai pengemudi sepeda motor yang mengantar pelaku penembakan. Tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai kelompok Male Telenggen dan jaringan KKB lainnya. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Sementara 24 warga korban kebakaran di Bukit Duri, Jakarta masih mengungsi di tenda sementara milik BPBD. Warga membutuhkan bantuan makanan serta selimut dan alas untuk tidur. Lokasi kebakaran di Jalan Kutilang, Bukit Duri sudah dipasangi garis polisi. Sejumlah petugas masih berjaga di lokasi. 24 warga masih mengungsi di tenda sementara milik BPBD. Korban kebakaran beristirahat, beralaskan matras, dan mengandalkan bantuan dari pemerintah dan donatur untuk kebutuhan sehari-hari. Seorang korban bernama Suprihati mengaku tidak sempat menyelamatkan harta benda dikarenakan panik akibat api yang sempat membesar saat kebakaran terjadi. Ya Allah, data-data saya udah pada habis semua. Ya Allah, saya pikir ini anak nggak selamat. Ternyata alhamdulillah selamat. Saking dia ngomong mama minta tolong, mama tolong, mama tolong, saya ambil. Terus saya langsung lompat. Ini saya lempar ke genteng. Ada warga yang
menangkap anak saya. Terima kasih para warga semua yang baik sama anak saya, ya Allah. Sebelumnya, kebakaran melanda permukiman warga di Bukit Duri. Akibat kebakaran itu, 4 anak tewas di lokasi kejadian. 2 korban merupakan kakak beradik yang terjebak kobaran api di lantai 2 rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengunjungi korban kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Ia juga memberikan bantuan langsung kepada para korban. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau kondisi pengungsi korban kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta. Rano pun bertemu langsung para korban kebakaran dan berbincang-bincang. Dalam kunjungannya, Rano memberikan santunan kepada para pengungsi. Memang ada kriteria keluarga yang mengalami naas, 2 anaknya meninggal, kita berikan santunan. Kemudian keluarga yang anaknya meninggal 1 orang juga kita berikan santunan. Saya tidak ingin menyebut jumlah, tapi artinya itulah maksimal Basnas telah banyak memberikan bantuan kepada kita juga. Nah kemudian saya mendapat informasi bahwa ada rumah terdampak. Insya Allah kita akan bedah rumah. Mudah-mudahan ibu yang meninggalkan tempat itu bisa melanjutkan kehidupan lagi. Tapi tentu saja bedah rumah baru bisa dilakukan apabila memang garis polisi sudah tercabut. Tercatat sebanyak 10 kakak dan 25 warga dari total 46 warga terdampak masih mengungsi di tenda. Pemprov berjanji akan mengoptimalkan gerakan kepemilikan APAR di setiap RT dan lebih serius melakukan pencegahan kebakaran melalui program Quick Win. Di Jakarta, Galuh Pandu Dede Rudi melaporkan. Pemirsa, di tengah lonjakan harga beras, ratusan warga di Lebak, Banten rela antre berjam-jam demi mendapatkan bantuan beras. 20 kg beras diberikan untuk setiap kepala keluarga. Ratusan warga yang didominasi perempuan dan lansia mengantre berjam-jam sejak pagi untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah di Lebak, Banten. Di tengah kenaikan harga beras, warga antusias menerima paket 20 kg beras dari Badan Pangan Nasional. Syaratnya penerima harus terdaftar dalam penerima bansos dan membawa KTP serta kartu keluarga saat pengambilan beras. Antre di sini, Bu? Dari jam 8 pagi. Oh, dari jam 8 pagi? Iya. Dapatnya berapa kilo, Bu? 20 kilo. 2 karung berarti ya? Iya. Sebelumnya pernah dapat juga atau gimana, Bu? Pernah, udah. Ya udah lama dapat, tapi kan lama ditunda. Ini sekarang dapat lagi, alhamdulillah. Sekarang udah dapat lagi. 20 kilo, jadi 603 alokasi bulan Juni-Juli 2025 itu sebanyak 20 kilo. Jadi kemarin itu sebanyak 1.206 karung beras. Adapun bantuan ini merupakan alokasi untuk bulan Juni dan Juli 2025 yang disalurkan di kantor desa setempat. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. MNC Peduli bersama dengan Park Hyatt Jakarta menyalurkan makanan bergizi kepada warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi ini menjadi bentuk kepedulian dari MNC Group demi mewujudkan Indonesia yang lebih sehat serta sejahtera. Ratusan anak-anak di Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, antusias menyambut kehadiran tim MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta. Anak-anak ini juga bergembira saat diajak bernyanyi, bermain bersama, dan diberikan hadiah oleh tim MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta. Di lokasi, tim MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta juga membagikan makanan bergizi kepada anak-anak dan warga untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian mereka. Habis ngambil makanan bergizi, habis ikutan dan dapat hadiah, senang. Meringankan beban orang tua sama petani. Warga mengaku terbantu dengan adanya program makanan bergizi gratis. Alhamdulillah menyegarkanlah orang kampung sini, biasa ya yang tani. Mudah-mudahan panjang lah
mendapatkan pahala. Alhamdulillah lah. Ngebahagiakan orang kampung deh. Dapat ini kue, roti, sama sayuran. Senang. Terhibur, senang gitu. Lebih baik lagi gitu. Biar apa sih ngasih santunan lebih banyak gitu ya. Bantuan makanan bergizi menjadi bentuk kepedulian MNC Group melalui MNC Peduli dan Pak Hayat Jakarta terhadap kesehatan anak-anak dan warga. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain ya pemirsa, PLT Sekjen Partai Perindo Andi Yuslim Patawari membahas sejumlah rencana strategis bersama sejumlah kementerian di negara bagian Sarawak, Malaysia. Salah satu pembahasan tersebut bertujuan untuk mengembangkan olahraga dan pariwisata bagi kedua negara. Kunjungan Sekjen Partai Perindo yang juga Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari disambut hangat Deputi Minister Kementerian Pemuda Olahraga dan Pengembangan Kewirausahaan Dato' Gerard Rentab Jabu yang juga Wakil Presiden Partai Gabungan Sarawak. Dalam pertemuan ini keduanya membahas kerjasama di bidang olahraga dan kewirausahaan. Salah satunya menghidupkan kembali Borneo Games yang dapat menciptakan peluang bisnis dan usaha baru bagi kedua negara. Harapannya ke depan kerjasama dalam sektor olahraga, kepemudaan dan usaha ke depannya bisa terjalin dengan baik antara Indonesia dan Malaysia. Dari segi culture, kesenian juga kita akan pamerkan semasa itu. Ini menunjukkan satu kesatuan di antara Kepulauan Borneo kita, di mana kalau kita lihat dari segi ekonominya, kurang lebih 40 juta orang yang ada di sini. Ini satu kekuatan untuk kita. Bukan hanya itu, kita pun banyak persamaan dari segi budaya. Dalam lawatannya di Malaysia, pria yang akrab disapa AYP juga melaksanakan pertemuan dengan Deputi Minister of Tourism Dato' Snowden Lawan untuk membahas kerjasama di bidang pariwisata serta di sektor UMKM dan kewirausahaan. Bagaimana dua buah negara Indonesia dan juga Sarawak ini future untuk masa depan kita boleh berkolaborasi bersama, ya, di mana kita dapat membuka peluang untuk masa depan, how the best kita dapat berkolaborasi. Kerjasama ini diharapkan menjadi peluang bisnis baru untuk membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan serta meningkatkan ekonomi masyarakat di kedua negara, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan. Dari Sarawak, Malaysia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, ribuan warga Klaten, Jawa Tengah ikut berebut dalam tradisi memet ikan atau berebut ikan di embung desa. Selain memupuk rasa gotong royong dan persatuan, juga sebagai gerakan makan ikan untuk mendukung Indonesia Emas. Festival Memet Ikan kembali digelar di Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Jawa Tengah. Ribuan warga tumpah ruah mencampurkan diri ke dalam embung desa setempat untuk berebut ikan. Ribuan warga berdatangan sembari membawa berbagai peralatan untuk menangkap ikan, mulai dari jaring aneka ukuran, tudung saji, ember, hingga keranjang sampah dan karung yang dimanfaatkan demi berhasil menangkap ikan. Sebanyak lebih dari 2 ton ikan disebar di kolam seluas 7.500 meter persegi milik Desa Gemblegan tersebut, mulai dari nila, bawal, hingga lele. Kondisi kolam yang penuh warga dan air kolam yang tercampur lumpur justru menambah keseruan festival tahun ini. Anak-anak hingga dewasa, pria dan perempuan turut andil berburu dan berebut ikan. Dengan kegiatan hari ini harapannya masyarakat menjadi gemar makan ikan sehingga nanti harapannya menyambut Indonesia Emas yang anak-anak yang hebat dengan terbiasa makan ikan.
Selain merupakan agenda tahunan, kegiatan ini juga digelar sebagai kampanye gerakan Gemar Makan Ikan untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah mobil mewah jenis supercar terjaring razia Operasi Patuh Jaya lantaran melaju dengan kecepatan tinggi di ruas tol di Jakarta. Mobil tersebut juga tidak dilengkapi plat nomor kendaraan di bagian depan. Metro Jaya 01925 memeriksa memberhentikan kendaraan jenis supercar 102 KM 11. Sebuah mobil mewah jenis supercar terjaring razia dalam Operasi Patuh Jaya 2025 di ruas tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara. Mobil ini menjadi sasaran petugas lantaran melaju dengan kecepatan tinggi. Selain itu, meski memiliki surat kendaraan lengkap, namun mobil tidak dipasangi plat nomor kendaraan di bagian depan. Petugas kemudian memberikan sanksi tilang. Kendaraan supercar yang kebetulan tidak menggunakan TNKB. Kami laksanakan penindakan dengan pasal 280, yaitu mengatur tentang larangan bagi setiap pengemudi yang mengendarai kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi TNKB yang benar. Menurut peraturan perundang-undangan, TNKB itu harus ada 2, di sisi depan dan di sisi belakang. Sementara itu, sebuah supercar juga terjaring Operasi Patuh Jaya di ruas tol dalam kota saat melaju dalam kecepatan tinggi. Petugas langsung menegur pengemudi dan menjatuhkan sanksi tilang. Adapun Operasi Patuh Jaya akan digelar hingga 27 Juli 2025. Petugas mengimbau kepada seluruh pengendara agar mematuhi peraturan lalu lintas. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal motor Barcelona 5 yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sejumlah penumpang melompat ke laut seiring api yang membakar badan kapal. Kapal motor Barcelona 5 yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di sekitar Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Minggu siang. Teriakan dan tangisan terdengar dari laut dan di atas kapal. Asap hitam membumbung tinggi, api menyala hebat di badan kapal. Sejumlah penumpang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri, namun sebagian lagi masih berada di atas kapal. Oh, di atas. Tim SAR dan warga berusaha melakukan upaya penyelamatan. Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado, George Leo Mercy Randang menyampaikan pihaknya menerima laporan awal kebakaran KM Barcelona 5 sekitar pukul 14.00 WITA. Saat itu juga tim segera diturunkan untuk melakukan evakuasi dan pertolongan. Selain kapal SAR, kapal-kapal milik nelayan dan warga juga berupaya melakukan penyelamatan terhadap penumpang yang sebagian melompat ke laut. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, usai kapal motor Barcelona 5 terbakar, sejumlah penumpang pun berupaya menyelamatkan diri. Seorang ayah yang merupakan penumpang kapal motor Barcelona terlihat tengah berusaha menyelamatkan diri sambil menggendong anaknya. Keduanya terlihat berenang dan menjauhi kapal yang sudah terbakar hebat. Mohon bantuan saat ini KM Gregorius. Penumpang kapal motor Barcelona termasuk anak-anak bersiap untuk terjun ke laut untuk menyelamatkan diri. Tugas kapal dan penumpang lain terlihat memasangkan pelampung ke tubuh mereka. Sementara kobaran api terlihat terus membesar membakar sebagian badan kapal. KM Barcelona 5 diketahui membawa lebih dari 280 penumpang. Data sementara 3 orang tewas atas kejadian ini. KM Barcelona 5 terbakar saat berlayar di perairan Pulau Talise, Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
Kapal ini diketahui berlayar dari Kepulauan Talaut menuju Pelabuhan Manado sebelum terbakar. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi melaporkan.